setiap negara kawasan itu mempunyai hak untuk membentuk aliansi keamanan sendiri. TNI sekarang adalah TNI yang memang profesional, modern, dan memang taat dan tunduk kepada azas supremasi sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sudah tak terasa 8 dan 9 bulan kita semua berada di bawah kepemimpinan baru pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Sejumlah tantangan dan rintangan tentunya akan datang silih berganti dalam 5 tahun ke depan. Dan dalam program Catatan Permana ini, kita akan coba mengupas lebih dalam apa-apa saja yang menarik untuk kita cermati bersama. Salam Indonesia Jaya. Dalam politik domestik kita, tentu kita tidak akan terlepas dari pengaruh politik global. Jadi saya melihat dari beberapa statement dan pandangan Pak Prabowo, dalam kepala Pak Prabowo itu sekarang, 5 atau 10 tahun, dan ini tidak hanya Pak Prabowo ya, juga ada pengamat-pengamat yang lain, yang mensinyalir 5 atau 10 tahun ke depan itu akan terjadi krisis pangan. Ada 3 krisis ya, krisis pangan, energi, dan air. Nah, 3 krisis ini bisa disebabkan oleh 3 hal. Bisa itu perang, ini kita lihat sendiri ada berapa titik panas di dunia sekarang lagi terjadi perang di Ukraina, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Yang kedua bisa disebabkan oleh perubahan iklim, dan yang tiga gara-gara pandemi atau virus seperti COVID-19. Nah, ketika 3 hal ini terjadi, namanya sebuah negara itu kan masing-masing punya sumber daya, ada yang terbatas, ada yang over. Nah, apabila ini terjadi, tentu masing-masing negara akan memproteksi dirinya sendiri. Misalnya perang, misalnya pandemi, pasti akan terjadi namanya itu ada blokade darat, ada blokade laut, ada blokade udara. Nah, saya melihat, Pak Prabowo melihat yang paling fundamental dalam sebuah negara itu adalah ketahanan pangannya. Karena apa? Jangan salah, ketika ketahanan pangan sebuah negara itu bermasalah, ini bisa mengganggu ketahanan nasionalnya. Nah, masyarakat ketika lapar itu akan sangat mudah diprovokasi. Makanya saya melihat, kita tahu hampir 40% pangan kita itu masih impor, sedangkan kita terkenal dengan negara yang agraris. Nah, di sini saya lihat bagaimana Pak Prabowo dengan semangatnya, tekannya, Indonesia ke depan akan berswasembada pangan. Makanya dimulai dari beberapa titik spot, membangun sekian juta hektar sawah ya, untuk menjadi cadangan swasembada pangan kita ke depan. Dengan catatan, swasembada pangan yang dimaksud di sini adalah swasembada pangan yang berdaulat. Ya, kita swasembada, kita cukup, tapi kan rata-rata dari impor. Itu yang saya tangkap bagaimana mitigasi atau contingency sistem yang dibangun Prabowo dalam ketahanan pangan untuk menghadapi ancaman-ancaman krisis pangan ke depan. Nah, memang ada, ini kan tidak hanya, ini akumulasi sebenarnya. Kalau kita berbicara hasil pangan, itu harus berbicara dari hulu. Dari hulu, misalnya untuk sawah kita ngambil satu komoditas padi aja. Padi tentu kita melihat ketersediaan lahan. Habis itu bagaimana pupuknya, bagaimana irigasinya, bagaimana sumber daya manusianya. Nah, ini yang mulai coba ditata oleh Pak Prabowo, sehingga kemarin ada pergantian Bulog ya. Mungkin Bulog ke depan akan ada sedikit perluasan kewenangan, sehingga Bulog itu memang mandiri, bisa menampung hasil gabah para petani dengan harga yang layak. Kan kemarin Pak Prabowo sudah mengeluarkan sebuah kepres, Bulog wajib menampung harga gabah 6.500 ya. Sehingga itu memang harga yang layak dan kompetitif diterima petani. Karena kita ingat 60% masyarakat kita hidup di pedesaan yang bergantung dari hasil pertanian. Kalau kita bisa mensejarahkan pertanian, tentu kita bisa mensejarahkan 60% masyarakat Indonesia. Nah, ini kan baru berjalan 18-9 bulan ya. Memang kemarin kita lihat instruksi Pak Presiden ini belum secara menyeluruh.
hanya berapa titik. Tapi setelah kita evaluasi dari data Bulog dan dari data Departemen Pertanian, itu 60-80% harga gabah 6.500 sudah sampai tepat sasaran. Tentu semuanya punya proses. Makanya di sini saya pula tekankan, kemarin sempat duduk Bulog itu dari TNI. Tujuannya itu, supaya ada dukungan, karena ini kan berbicara Indonesia yang sangat luas. Butuh sebuah institusi untuk bagaimana baik itu dalam jaringan ke bawah, memberikan informasi ke bawah sambil mengkonsolidasi bagaimana petani-petani itu memang harga gabahnya tepat sasaran dan dapat ditampung oleh Bulog yang selama ini dalam tanda petik itu dikuasai oleh para tengkulak-tengkulak. Ini yang sebenarnya yang merusak ketahanan pangan kita selama ini salah satunya. Jadi gini, siapapun presiden di dunia, kita berbicara khusus Indonesia lah, pasti membutuhkan sebuah kekuatan stabilisator untuk mengamankan pemerintahannya. Itu tidak. Nah, begitu dengan Prabowo, 10 tahun pemerintahan Jokowi, ya masing-masing pemerintahan pasti mempunyai stabilisator. Nah, kita lihat ketika zaman Pak Harto dia menggunakan instrumen ABRI ketika itu. Habis itu Gus Dur, Pak SBY dengan instrumen demokrasinya, dan Pak Jokowi saya lihat dengan sistem populis authoritarianism-nya menggunakan kekuatan Polri itu sebagai kekuatan stabilisator. Ini rahasia umum. Nah, saya melihat Pak Prabowo karena dia berlatar belakang militer. Ya. Militer ini jangan lihat itu sebagai militer yang dalam bentuk momok menakutkan. Tapi militer itu adalah salah satu sistem kepemimpinan. Sistem strong leadership kepemimpinan yang memang itu secara satu komando, vertikal komando, loyal, dan penuh kedisiplinan. Nah, saya lihat Pak Prabowo menempatkan personil-personil TNI memang Indonesia itu dalam keadaan tidak baik-baik saja, menurut saya. Kita semata-mata tahulah bagaimana di sektor misalnya di bea cukai, bagaimana kebocoran-kebocoran barang-barang ilegal membanjiri negara bangsa dan negara kita, sehingga lihat saja berapa pabrik-pabrik tekstil sehingga lumpuh, PHK, itu akibat tidak terkontrolnya barang-barang impor yang masuk secara ilegal. Nah, ini kan butuh penguatan sosok figur yang memang itu ketika presiden mengatakan A, itu A sampai ke bawah. Nah, sistem kepemimpinan ini, ya suka tidak suka mau tidak mau, itu hanya dimiliki oleh institusi TNI. Dan kita perlu mencatat juga, TNI adalah salah satu institusi yang sampai saat ini selalu menjadi yang paling dipercaya oleh masyarakat. Karena apa? Memang institusi ini memang punya kelebihan, kedisiplinan, loyalitas, dan sistem kerjanya memang sistematis. Jadi saya melihat pelibatan militer pada institusi-institusi tertentu kan tidak semuanya. Hanya pada hal titik-titik yang itu memang sangat emergensi, darurat, dan memang harus membutuhkan sebuah figur yang memang harus kuat, bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Justru, nah ini perlu saya jelaskan kepada publik semua, justru ketika 16 KL, kelembagaan ini dituangkan di dalam undang-undang, justru disitulah TNI mengunci dirinya sendiri. Betul tidak? Bayangkan, seandainya dalam RUU TNI kemarin, yang dipasang dalam pasalnya itu, yang diganti dalam pasal itu adalah norma. Misalnya, TNI bisa dapat menduduki setiap jabatan yang itu dapat memenuhi unsur-unsur kedaulatan negara, misalnya, mempertahankan keluarga. Itu kan lebih luas, tidak ada batasnya. Nah, di sini ya, saya melihat Prabowo adalah seorang yang sangat moderat, ya, justru mengunci TNI itu hanya di 16 KL kelembagaan ini, di mana ya kita lihat juga 16 KL ini kelembagaan seperti BNPT, BNPB kan semuanya sudah berjalan. Ini hanya memperkuat kembali, ya, ini memperkuat kembali, dan itu menurut saya tidak melampaui apa yang disebut kita azas supremasi sipil. Seperti contoh, kita output prosesnya yang kita butuhkan atau apa? Seperti contoh saya bilang BNPB misalnya, kita butuhkan figur TNI. Ketika terjadi bencana seperti tsunami Aceh, atau gempa bumi, atau misalnya erupsi Merapi. Nah, ketika seorang BNPB itu dari figur TNI, tentu dia bisa mengkonsolidasikan tanggap darurat, melakukan komunikasi informasi, minta dukungan dari TNI. Ya, karena salah satu tugas TNI kan juga MSB adalah membantu pemerintah dalam hal penanggulangan bencana. Ini akan memudahkan sistem komando dan koordinasinya. Kita lihat juga SAR, ya kan, yang punya kemampuan SAR, yang mempunyai infrastruktur, koneksi jaringan, kan juga dari TNI. Apalagi BNPT, kan juga penanganan terorisme. Kan hanya bidang-bidang yang memang secara keahlian, secara fungsi dan tugas itu memang sangat TNI sangat kompeten di bidang-bidang itu. Kan tidak ada di tempat-tempat lain, Mas.
teman-teman adik-adik kita tuh paham nggak dengan difungsi ABRI yang paling kritikal? Dulu kan yang difungsi itu adalah ketika TNI, ABRI dulu, dia mempunyai dua fungsi, tidak hanya sebagai penjaga pertahanan dan keamanan, tapi juga mempunyai politik, hak politik seperti di DPR MPR dia mempunyai fraksi TNI Polri, kan gitu dulu kan. Nah sekarang bayangin, TNI aja untuk menganggarkan dirinya sendiri harus melobi DPR RI dan di bawah koordinasi Kemhan. Jadi menurut saya ketakutan yang tentang momok yang bernama difungsi TNI itu tidak tepat lagi di zaman era reformasi ini. TNI sekarang adalah TNI yang memang profesional, modern, dan memang taat dan tunduk kepada azas supremasi sipil. Jadi gini, dalam konsepsi diplomasi luar negeri itu ada 3 teori. Pertama namanya repositioning, yang kedua namanya rebalancing, dan ketiga rebargaining. Nah, saya melihat Pak Prabowo itu sangat paham tuh dengan peta global saat ini. Jadi sebenarnya saya sedikit ralat, sebenarnya bukan Pak Prabowo itu lebih memilih. Sebenarnya tidak. Pak Prabowo itu lagi mengadakan rebalancing. Ibarat analogi saya itu, ketika Indonesia bisa berjualan di sebuah mall yang bernama G20, G20, ya tentu sebagai rebalancingnya, Indonesia juga bisa berjualan di mall yang bernama BRICS. Karena kita harus ingat, azas politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Kita tidak boleh dikooptasi oleh sesuatu kekuatan. Itu juga menegaskan bahwasanya Indonesia itu tidak terikat dengan poros aliansi, tapi kita adalah poros kemitraan strategis. Nah, saya melihatnya di situ, itu pertama. Terus yang kedua, Pak Prabowo pintar saya lihat. Beliau sangat tahu dengan peta politik global, ya, bahwa sekarang itu lagi ada pergeseran dari unipolar ke bipolar dan ke multipolar. Jadi Amerika itu tidak seperti 20 tahun yang lalu yang begitu menghegemoni menjadi unipolar, kekuatan tunggal, ya. Sekarang sudah ada superpower baru yang lain seperti Rusia dan China, ya. Nah, saya lihat Pak Prabowo juga lagi memainkan Indonesia dalam tanda petik sebagai global player. Nah, contohnya, lihat bagaimana Pak Prabowo melakukan kemitraan strategis secara bilateral dengan negara Rusia dan negara Prancis. Kenapa 2 negara ini yang saya sorot? Yang pertama, Rusia, kita tahu Rusia punya hubungan kultural dan tradisional dan ideologis dengan China. Ya, Prancis punya hubungan kultural dan ideologis dengan Amerika Barat. Jadi 2 poros kekuatan ini, kalau kita meminjam istilah Samuel P. Huntington, ya, 2 ini yang coba di Indonesia bermain di 2 supaya tidak terjepit. Ketika ada benturan dengan China, ya, otomatis kita punya Rusia. Begitu juga ketika ada benturan dengan Amerika, kita punya Prancis sebagai katalisator atau jembatan komunikasinya. Di situ saya lihat. Terus yang ketiga, Pak Prabowo juga kita melihat bagaimana ketika terjadinya perang tarif saat ini, siapa yang pertama didatangi Pak Prabowo? Adalah kawasan-kawasan mitra strategisnya di regional. Nah, karena apa? Kalau dalam teori John Messemer itu, ya, dia melihat dunia ini ibarat dunia belantara, ya. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Tapi suatu saat kita memang harus punya kemampuan mandiri kalau kita ingin eksis sebagai global player. Untuk kondisi saat sekarang mungkin belum bisa kita mandiri menjadi negara superpower. Untuk itulah Pak Prabowo merangkul teman-teman regionalnya, ya, seperti Malaysia, Brunei, Singapura. Karena apa? Indonesia itu adalah big brothers-nya negara Asia Tenggara di ASEAN. Kita sangat mempunyai posisi strategis, dan Pak Prabowo, kalau saya lihat, lagi mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemimpin kawasan minimal di regional ASEAN. Tujuannya apa? Ya, kalau dalam dinamika dan peta politik global, istilahnya apabila sebuah negara itu menjadi pemimpin regional atau dalam tanda petik kepala premannya, itu baru dia bisa mempunyai bargaining power di peta politik global. Nah, ini yang lagi dimainkan oleh Pak Prabowo. Saya lihat dia tidak hanya aktif di peta hubungan multilateral, juga aktif di bilateral dan regional. Ini yang saya sebut dengan rebalancing ini. Sampai pada suatu titik tertentu, kita memang sudah menjadi negara yang kuat ke depannya. Sebenarnya itu ada hitungan kalkulasinya. Kita harus melihat, kalau dalam geoekonomi misalnya, kita harus melihat neraca impor dan ekspor kita, ya. Nah, kalau kita melihat catatan ekspor kita ke Amerika itu, kita memang ada sedikit defisit 2-4 miliar dolar. Tapi apapun barang yang kita defisit ekspor ke Amerika itu,
seandainya terjadi itu hal yang stuck lah misalnya, kita punya alternatif yang sudah dijamin oleh negara-negara BRICS. Jadi terus yang kedua, kita juga masih punya ketergantungan dalam hal pasokan energi, gas segala macam. Nah, keseimbangan ini sudah dihitung. Saya rasa Pak Prabowo pun juga sudah menghitung. Apabila terjadi pun stuck dalam komunikasi, tentu kita sudah punya alternatif-alternatifnya. Jadi maksud di sini adalah kalau kita tidak bebas aktif, kita terfokus, terkunci di dalam satu poros, ya. Misalnya kita nggak juga bermain di BRIC, fakta yang sekarang memang terjadi pergeseran kekuatan. Nah, kalau dilihat dalam catatan GDP, ya, itu kalau digabung GDP Rusia, China, Brazil, India, itu juga sudah melampaui negara-negara dari Eropa dan termasuk Amerika itu sekalipun. Ini penting. Nah, pasti saya yakin Pak Prabowo sudah melakukan kalkulasi dan hitung-hitungannya sendiri. Nah, juga harus yang perlu ditekankan di sini adalah dalam diplomasi luar negeri itu kita tidak bisa melihat itu dalam kepentingan geoekonomi ansih, tapi juga kita harus sosialnya, politiknya, dan juga pertahanan dan militer. Kalau dalam politik militer memang Amerika itu masih menjadi raksasa superpower, tapi dalam hal geoekonomi, tunggu dulu, sudah ada perimbangan yang sedang, apalagi China, yang sekarang hampir 40% itu menguasai perdagangan dunia saat ini, China. Di dalam sebuah video saya menekankan, di satu sisi, Indonesia bagaimanapun harus bisa meyakinkan Amerika bahwasannya bergabungnya Indonesia ke BRICS itu bukanlah ancaman buat Amerika. Bagaimana cara meyakinkannya? Tentu Indonesia harus berkomitmen untuk tetap menjaga hubungan kemitraan strategis dan kepentingan ekonomi Amerika yang ada di Indonesia. Ya, kita tahu kan salah satu kepentingan ekonomi besar Amerika di Indonesia, ya, pertama ya Freeport. Yang kedua jalur perdagangan kita dengan 3 alki kita itu sangat berpengaruh. Nah, banyak lagi seperti Newmont yang memang investasi Amerika dan sekutunya yang ada di Indonesia. Indonesia harus bisa meyakinkan ini tidak menjadi ancaman terhadap kemitraan strategis, hubungan perdagangan atau hubungan militer yang sudah terjalin dengan Amerika. Kalau dari kebijakan politik sudah jelas, ya Amerika sudah mulai menggeser titik spot teater politiknya ke Indo-Pasifik. Kita lihat dulu adanya TPP, ya, Trans-Pacific Partnership, ya, Trans-Pacific Partnership untuk melawan obornya Cina. Habis itu namanya US Indo-PACOM untuk melawan BRI-nya Cina. Sekarang ada AUKUS, ya. AUKUS yaitu aliansi antara Australia, Jepang, Amerika, Inggris. Nah, tentang kemungkinan itu bisa tidak terjadi. Karena apa? Amerika itu mempunyai tools untuk mempertahankan hegemoninya tentu dengan salah satunya dengan perang, konflik. Karena dengan ada perang, ada konflik, di situ pasti ada jual beli senjata, ada krisis energi. Disitulah cara Amerika memainkan balancing of power supaya negara itu nggak maju. Khusus untuk yang ditanyakan tadi ketika India Pakistan, saya melihatnya dalam perspektif berbeda. Begini, sasaran utama Amerika itu adalah China saat ini. Ya, kita lihat China itu punya benteng kultural geografis. Ya, pertama di sebelah timur itu ada Korea Utara, ya. Di sebelah tenggara kita, di situ ada ada Thailand, ada Myanmar, Kamboja, Laos. Nah, di sebelah barat daya situ ada India, Pakistan, dan di sebelah Pakistan dan Iran, dan di sebelah timurnya, baratnya itu ada Rusia, Ukraina, dan negara Balkan. Nah, kalau kita melihat yang paling rentan, yang mudah digoyang oleh Amerika itu ya India, Pakistan tadi. Karena apa? Kalau Korea Utara itu hubungan ideologis. Itu sulit diganggu. Jadi ketika bagaimanapun Amerika ingin memancing perang, itu sampai sekarang masih sulit terjadi, hanya sekedar show of force saja. Kalau di Asia Tenggara juga sulit, karena mereka punya hubungan budaya, hubungan kultural, dan hubungan ekonomi, yang mana negara seperti Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Laos itu sangat kuat hubungan kulturnya dengan Cina. Yang paling rentan itu adalah Pakistan. Kenapa tujuan Amerika menciptakan perang atau konflik di situ? Saya melihat salah satu kelemahan China itu adalah pasokan energi. China itu hampir 60% pasokan energi itu impor. Nah, kita tahu Iran dan Pakistan itu pipa gas. Kalau Pakistan menggunakan pipa gas, Iran menggunakan kapal lautnya, itu memasuk energi di China itu sangat signifikan. Kalau pasokan energi ini terganggu, otomatis industri-industri Cina tidak bekerja, tidak bergerak.
Betul? Ketika industri-industri yang lumpuh tidak menggunakan energi, pasti akan melahirkan pengangguran yang di mana industri-industri Cina itu menampung ratusan juta masyarakatnya. Kalau ratusan juta masyarakatnya menganggur, tentu akan mudah memancing konflik dan gejolak. Jadi saya melihat konflik di India Pakistan, konflik di Iran dengan Israel, konflik dan Rusia Ukraina adalah hanya sebagai taktik Amerika untuk target antara sebelum menyasar Cina. Nah, pertanyaan itu jadi menarik karena apa? Bagaimana di kawasan timur kita, Laut Cina Selatan? Kan gitu. Yeah. Nah, inilah makanya saya sempat menyarankan dalam konvensi internasional dan konvensi internasional dalam UN Chapter nomor 8, setiap negara kawasan itu mempunyai hak untuk membentuk aliansi keamanan sendiri. Makanya saya lihat Indonesia tidak akan bisa berdiri sendiri untuk bisa mencegah atau bisa tutup mata karena apapun Laut Cina Selatan berada di beranda teritorial kita, ya, atau kita namanya Laut Natuna Utara. Indonesia harus proaktif merangkul negara-negara ASEAN supaya bagaimana Laut Cina Selatan bersih dari kepentingan kalau bisa memitigasi supaya konflik-konflik terbuka itu tidak terjadi. Itu sangat tergantung kepada kesulitan dan kekompakan negara-negara Asia Tenggara. Kalau perlu, ya bikin semacam aliansi security defense atau security peraturan maritim seperti itu. Karena apa? Kalau negara kawasan kita stabil, kuat, seperti Amerika dan Cina tentu tidak semena-mena bisa saja lalu lalang untuk saling adu kepentingan sehingga teater Laut Cina Selatan itu bisa tidak terjadi atau mungkin bisa bergeser ke daerah-daerah lain. Nah, tapi apapun itu, sebagai negara yang mandiri berdaulat, Indonesia memang konflik Laut Cina Selatan, kalau menurut saya pribadi, itu akan bisa menjadi positif kalau Indonesia kuat. Karena apa? Konflik itu justru bisa menjadi alat bargaining power kita, karena kita adalah kepala peremahnya Asia Tenggara, seperti saya bilang. Itu menurut pandangan saya. Jadi gini, kalau kita mensederhanakan kondisi politik pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, kalau saya lihat memang Pak Prabowo itu di antara dua kelompok ya. Pertama kelompok yang pro dengan perubahan, yang kedua adalah pro status quo. Pro status quo tentu tidak bisa lepas dari kepemimpinan pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun sebelumnya. Kalau pro perubahan, yang tentu yang ingin bagaimana Pak Prabowo itu melakukan langkah-langkah supaya bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang menganggap yang selama ini negara kita sudah rusak dalam segala sendi. Nah, menariknya di sini, di satu sisi masyarakat yang pro perubahan melihat Pak Prabowo ini kok seperti yang Mas bilang tadi kan, kok lambat, kok tidak seperti ini, kok seperti letoy berhadapan dengan oligarki, kok seperti ini kan. Tapi di satu sisi jangan salah, Pak Prabowo juga merasakan hal yang sebaliknya. Saya sudah melakukan MBG, saya sudah hapuskan utang, saya sudah amankan haji, saya bukan sertifikat halal, saya bangun perumahan, kan lakukan banyak hal, sudah swasembada pangan. Kok saya masih salah terus? Nah, di sini kalau saya melihat gini, ada analogi sederhananya Mas yang saya lihat. Ibarat kita berada dalam sebuah kapal besar bernama Indonesia, Pak Prabowo itu nakodanya, terjadi sebuah kebakaran di mesin misalnya. Dan kebakaran ini disebabkan oleh sabotase. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih dulu? Kita memadamkan api kebakaran, kerusakan pada kapal, atau kita mencari siapa pelakunya? Ini menurut saya analogi yang sederhana ya. Tentu kalau saya melihat Pak Prabowo itu adalah lebih bagus kita amankan dulu kapal. Kita padamkan apinya dulu. Kita perbaiki mesinnya dulu. Baru kita mencari siapa yang melakukan kerusakan-kerusakan terhadap kapal ini. Nah, kalau saya lihat seperti itu. Contoh sekarang, kita masih tergantung dengan impor pangan. Kita masih tergantung dengan impor minyak. Kita 800.000 barel loh. Beras kita, bawang kita, gula kita itu masih tergantung pada impor. Ya, PLTU kita masih dikuasai oleh asing. Tambang-tambang kita belum maksimal kita kelola. Nah, stunting kita masih tinggi, pengangguran kita masih banyak. Belum lagi masalah-masalah sosial lainnya yang itu sangat mengancam ketahanan nasional kita ke depan. Apalagi kalau belum kita berbicara tentang energi ya. Nah, saya lihat Pak Prabowo fokus dulu memperkokoh. Seperti contoh yang paling fundamental dari masyarakat itu adalah ketahanan pangan, perut. Bagaimana mengamankan perut dulu? Karena jangan sempat masyarakat itu lapar. Kalau masyarakat itu lapar, itu akan mudah untuk diprovokasi dan dihasut untuk melakukan kerusuhan sosial. Makanya beliau, saya lihat dengan program ketahanan pangannya, dibikin pola badan pangan, dengan program MBG-nya, sekarang sudah hampir 2.000 titik, yang bertahap lah. Ya, dan sehingga bisa masyarakat yang biasanya susah makan,
syarat sekarang sudah bisa terpenuhi. Nah, saya melihat seperti itu. Tapi di satu sisi bukan dia berdiam diri juga. Kita lihat juga bagaimana penanganan korupsi ya. Kasus Timah, kasus Pertamina, banyak kasus yang triliunan itu sudah mulai dibongkar, dan dulu juga terhadap kebun sawit, pertambangan yang sudah mulai ditertibkan. Ada 3,2 juta hektar sawit yang bermasalah. Yang kemarin ada 1 juta yang sudah diverifikasi, ternyata itu lahannya bodong. Ini kan bayangkan berapa kerugian kebocoran negara. Dan juga ada pemangkasan anggaran, supaya anggaran ini tepat sasaran, dan supaya uang pun beredar di ekonomi tengah. Karena salah satu ciri khas negara demokrasi itu adalah kelompok ekonomi tengahnya. Kalau kelompok ekonomi tengahnya itu sejahtera, uang banyak beredar, itu akan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, saya melihat Pak Prabowo dalam proses itu, tentu tidak bisa hanya dalam simsalabim 1 tahun bisa merubah semuanya. Bayangkan 10 tahun selama ini kerusakan telah terjadi di hampir seluruh sendi kehidupan bernegara kita. Dalam penegakan hukum, dalam sosial, tambang sumber kekayaan alam yang dikuasai oleh beberapa kelompok. Ini kan butuh waktu, energi, dan strategi untuk Pak Prabowo untuk bisa mengembalikan kedaulatan tersebut ke pemerintah yang beliau pimpin saat ini. Dalam sistem ketatanegaraan kita, memang kejaksaan lah yang paling di depan untuk melakukan penegakan hukum dalam hal dan korupsi. Ya. Nah, sekarang kita lihat sekian ratus kasus-kasus besar sedang ditangani oleh kejaksaan. Yang perlu dicatat di sini adalah yang dijaga oleh TNI itu adalah bukan kasus hukumnya, bukan intervensi hukumnya, tapi adalah keselamatan para penegak hukumnya dan bagaimana keselamatan gedung kejaksaan yang itu adalah fasilitas-fasilitas milik negara. Kita masih ingat tentunya tentang puntung rokok yang bisa membakar gedung kan. Kita juga bisa mendengar bagaimana para penegak hukum kita kejaksaan itu diintervensi. Nah, saya lihat di sinilah bentuk komitmen ya, dan ketegasan seorang Prabowo bagaimana penegakan hukum ini memang bisa ditegakkan sebenar-benarnya sehingga bisa secara perlahan dan bertahap menumpas korupsi yang memang sangat merusak dan salah satu bidang yang sangat merusak tatanan negara kita adalah korupsi. Sebagai latar belakang militer, tentu Pak Prabowo punya intuisi ya. Tentu dia mungkin secara psikologis lebih dekat dengan TNI. Ini wajar saja menurut saya. Ya, yang penting TNI tidak masuk ke dalam ranah intervensi hukum. Nah, ini masalah berbicara politik negara. Dan kita ingat, Presiden juga adalah kepala negara. Ya, TNI adalah alat negara dan juga punya kewenangan untuk itu. Toh salah satu tugas dari TNI juga adalah melindungi segenap tumpah darah dan juga dalam tugas MSP-nya menjaga publik objek vital nasional. Nah, gedung kejaksaan salah satu objek vital dan menurut saya tidak ada yang dilanggar dalam hal ini. Mungkin hanya yang takut mungkin para koruptor yang tentu dengan ada penempatan TNI dia nggak bisa nekan lagi, nggak bisa melakukan intimidasi lagi. Tujuan Pak Prabowo saya lihat ketika militer hadir sebagai border, sebagai pengamanan kejaksaan, tentu para koruptor yang biasa melakukan cara-cara tidak benar, melakukan intimidasi dan tekanan terhadap kejaksaan berpikir 2 kali untuk melakukannya. Ya, ini menarik, tapi juga hal yang selalu debatable. Sebenarnya pertama, saya harus mengkritisi dulu, kata-kata panglima tertinggi itu tidak ada dalam konstitusi kita. Di pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Ya, apabila negara dalam keadaan darurat, ya perang, dan itu pun asas persetujuan untuk memobilisasi angkatan darat, laut, dan udara, dan itu pun asas persetujuan DPR RI. Jadi kata-kata panglima tertinggi dalam sistem ketatanegaraan kita nggak ada. Di era Soekarno seperti Pangti gitu kan? Iya, Pangti. Nah, kita adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, tentang apa tadi? Keamanan nasional. Keamanan nasional. Nah, justru di sini, kita belum mempunyai sebuah forum. Forum ketika negara ini darurat. Untuk mengukur, kalau di Amerika kan ada ini. Ini skalanya orange, ini merah, kuning, terhadap ancaman, tantangan hambatan dan tentang kedaulatan ancaman negara kita. Kita kan nggak ada forum itu. Kita punya Sesnek, itu kan kesejahteraan negara mewakili Presiden sebagai kepala negara. Kita punya Seskap, tapi itu Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tapi untuk hal keamanan nasional, makanya di dalam FGD kemarin saya di Grid Institute, kita mengusulkan ini adalah momentum yang tepat untuk pemerintahan Prabowo membentuk yang dinamakan Dewan Keamanan Nasional dan National Security Council. Keamanan nasional, keamanan dalam arti konsep, bukan fungsi. Ini juga sering disalahartikan. Keamanan itu ada 2, ada fungsi dan konsep. Kalau konsep itu nasional, Kamnas, Kamnek.
Tapi fungsi itulah Kamtibmas, itu baru tugas Polri. Tapi ketika berbicara keamanan nasional, kita harus berbicara komprehensif, integral, dan sistematis. Di mana seluruh institusi kenegaraan ikut di dalamnya, dan di situ Pak Prabowo sudah berbicara atas nama negara, bukan lagi kepala negara, bukan lagi kepala pemerintahan. Jadi ketika ada ancaman yang tiba-tiba, kita udah punya forum, ya forum yang memang lebih tinggi, lebih kompatibel untuk bisa merumuskan hal-hal bagaimana mitigasi dan kontingensi menghadapi ancaman tersebut. Sederhana aja, secara informasi kan nggak ada Dewan Keamanan Nasional. Terjadi masalah insiden cicak dan buaya, terjadi konflik antara TNI Polri, terjadi konflik dengan kejaksaan, lintas lembaga tinggi atau departemen aja berkonflik, forum apa yang bisa menyelesaikan? Belum kita berbicara tentang ancaman serangan dari luar. Bayangkan ketika negara kita saat ini dihujani dengan rudal, ribuan rudal balistik, hipersonik, serang, apa forum kita yang bisa merumuskan kondisi-kondisi kontingensinya. Ini menurut saya, ini momentum yang tepat untuk Pak Prabowo sekarang membentuk Dewan Keamanan Nasional. Melihat ancaman dunia global, regional, dan politik lokal domestik kita saat ini. Kalau Dewan Keamanan Nasional, justru di situ semuanya lebih terjamin, Mas. Misal contoh, Dewan Keamanan Nasional itu kan tidak hanya rumpun eksekutif aja situ, ada yudikatif, juga legislatif di situ, dan juga kelompok kekuatan civil society, para teknokrat, para pakar, para ulama bisa tergabung di dalam Dewan Keamanan Nasional. Jadi tidak hanya lembaga tinggi negara aja. Misal, memang di situ ada kejaksaan, di situ juga ada Mahkamah Agung loh, juga ada DPR RI loh, bisa merumuskan segala hal yang tidak mungkin Prabowo seorang presiden di situ bisa bertindak sewenang-wenang. Justru Dewan Keamanan Nasional ini bisa menfilter dan bisa mengontrol ya kewenangan seorang presiden itu supaya tidak disalahgunakan. Unsur-unsur masyarakat tidak hanya DPR RI, kekuatan civil society, juga kelompok-kelompok ilmuwan juga hadir di Dewan Keamanan Nasional karena ancaman itu kan sangat universal, sangat tidak terduga. Ya, mungkin ada hal-hal, misal masalah pandemi, nggak mungkin unsur TNI Polri yang memang bukan bidangnya menghadapi pandemi virus, misalnya itu kita juga ada punya pakar-pakar yang bisa membahas ini. Misalnya cyber, walaupun kita sudah punya unit cyber, tentu ada lagi para pakar, kelompok-kelompok ilmuwan dari perguruan tinggi yang masuk di dalamnya. Jadi Dewan Keamanan Nasional ini terintegrasi dari seluruh unsur-unsur kekuatan sumber daya nasional kita. Menurut saya sekarang saat yang tepat untuk Indonesia membentuk Dewan Keamanan Nasional supaya bisa memuluskan preventive action, ya, cegah dini tangkal dininya terhadap berbagai bentuk ancaman, perspektif ancaman kita di masa yang akan datang. Sebagai orang yang punya latar belakang militer dan juga mengenyam sekolah di luar negeri, yang pertama, Pak Prabowo ini kita diuntungkan sosok figur yang ultra patriotik. Sehingga dia sangat tahu apa yang paling mendasar dibutuhkan sebuah negara yang berdaulat. Jadi, ketika berbicara tentang sistem pertahanan, kita melihat dulu perspektif ancaman dan sumber daya nasional apa yang kita punya. Nah, saya melihat Pak Prabowo, sebuah negara itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan alutsista saja. Tapi yang paling memberikan deterrent effect itu adalah menyatunya tentara dengan rakyat. Itu khusus Indonesia. Ya, kalau negara itu ditentukan kekuatannya berdasarkan alutsista, tentu negara-negara produsen alutsista yang menjadi penguasa di dunia ini. Ternyata kan tidak. Amerika contohnya kalah di Vietnam, ya Amerika juga kalah di Afghanistan, di beberapa negara lainnya. Nah, hal itu yang lagi dibangun oleh Pak Prabowo. Misalnya contoh dengan membangun 100 batalion teritorial. Ini salah satu langkah bagaimana mensinergikan apa yang menjadi amanat undang-undang loh, amanat undang-undang kita ya. Pasal 1 dari Undang-Undang Pasal 30 ayat 1 itu adalah tentang sistem keamanan merata. Doktrin pertahanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ini yang di mana negara kita itu berbeda dengan negara lain, Mas. Negara Indonesia adalah satu-satunya memang negara yang lahir dari konflik bersenjata. Negara kita itu rakyat yang membentuk negara baru membentuk tentara. Jadi doktrinnya beda. Jadi antara menyatunya rakyat dengan tentara atau manunggal rakyat dengan tentara itu sudah menjadi doktrin yang harus mendarah daging. Ini yang kembali dikuatkan oleh Pak Prabowo dengan beberapa program-program strategisnya. Pembentukan batalion teritorial, pembentukan komponen cadangan, membentukan program-program ketahanan pangan, yang mana menyatunya rakyat dengan TNI bersinergi dan penguatan sumber daya nasional lainnya untuk memperkuat ketahanan nasional kita. Nah, begitu juga dalam hal diplomasi luar negeri ya. Kita tentu ingat dengan istilah yang paling tren di dalam
dunia pertahanan, yaitu tentang istilah civis pacem parabellum. Kita siap berdamai, kita siap berperang. Artinya ya, Indonesia harus mempunyai postur gelar kekuatan dan performance yang tentu juga harus bisa memberikan deterrent effect sehingga meningkatkan bargaining power Indonesia di dunia global. Ini yang lagi dimainkan Pak Prabowo, yang diuntungkan dengan seperti yang saya bilang tadi, beliau pernah sekolah di Amerika, satu sekolah dengan Sultan Yordan, dia juga punya hubungan yang bagus, kemitraan dengan Macron Prancis, dia juga punya hubungan yang bagus dengan beberapa pemimpin negara dunia. Ini yang lagi diperkuat Pak Prabowo. Jadi dia tidak hanya bermain pada hubungan multilateral seperti OKI, G20, PBB, tidak, tapi juga memperkuat hubungan-hubungan bilateralnya. Ya, Indonesia dengan Rusia, Indonesia dengan Prancis, ya, negara-negara yang memang mempunyai pengaruh-pengaruh besar di dunia global. Tujuannya apa? Ya, apa istilah beliau itu, satu lawan musuh itu kebanyakan daripada 1000 teman. Nah, ini yang selalu beliau sampaikan, artinya memang saya melihat ada keinginan besar dari seorang Prabowo untuk menjadi seorang global player. Seorang global player sehingga kalau kita mempunyai pengaruh dan punya posisi tawar di tataran dunia global, tentu ini akan menguntungkan kepada kepentingan nasional kita, Mas. Ini penting. Karena apapun itu, dalam diplomasi pertahanan dan diplomasi luar negeri kita, Tingnas itu, kepentingan nasional itu adalah di atas segalanya. Apapun itu, demi kepentingan nasional, itu harus kita utamakan, karena dengan kepentingan nasional ini juga akan menjamin kedaulatan dan keberlangsungan kita sebagai bangsa dan negara ke depan. Itu menurut saya. Saudara-saudariku dimanapun berada, demikian catatan permana hadir pada saat ini, bagaimana ke depan kita akan mencoba melakukan dialog, diskusi, bagaimana fenomena yang terjadi terhadap bangsa dan negara kita ke depan, karena sebuah informasi itu sangat penting. Jangan sampai sebuah informasi itu terjadi yang sehingga itu juga menjadi kontradiksi dari sebuah persepsi. Ini sangat penting sekali dalam konsepsi kita berbangsa dan bernegara di era digital dan sosial media saat ini. Nah, ke depan, catatan permana akan mencoba menghadirkan diskusi-diskusi, akan coba menghadirkan para narasumber, akan menghadirkan para pakar pengamat yang akan mencoba membedah segala hal tentang fenomena yang terjadi dalam pemerintahan bangsa dan negara kita. Dan tidak hanya itu, kita juga akan memberikan kritikan dan juga kita akan memberikan solusi-solusi strategis yang bisa bermanfaat, kontribusi positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Tunggu catatan permana dalam episode dan tayangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya.